Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revki Risa Bilkis. Nama saya Muhammad Abba Panza. Kenalkan, nama saya Anggita Sumadiar. Saya Nela Cilajaran. Kenalkan, nama saya Danang Joyo. Saya Fauzia Nusari Sita. Di sini kami akan mempresentasikan materi PKWU 3.4, yaitu media promosi produk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Media promosi produk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. 1. Pengertian promosi. Menurut Sistaningum, promosi adalah salah satu upaya atau kegiatan perusahaan dalam mempengaruhi konsumen aktual maupun konsumen potensial agar mereka mau melakukan pembelian terhadap produk. Menurut Gito Sudarmo, promosi adalah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Menurut Kotler, promosi adalah bagian dari proses ideologi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar. Menurut Rambat Lupiodi, promosi merupakan salah satu variabel dalam baruan pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan. Promosi yaitu 1. Menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. 2. Untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit atau laba. 3. Untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. 4. Untuk menjaga ketertiban penjualan ketika terjadi lelang pasar. Yang ketiga adalah fungsi promosi. 1. Memberikan informasi. 2. Membujuk dan mempengaruhi. 3. Menciptakan kesan. 4. Promosi merupakan suatu alat mencapai tujuan. Yang keempat, jenis promosi yaitu 1. Promosi periklanan, terbentuk non-pribadi dan menggunakan berbagai macam media seperti televisi, radio, internet, dan lain-lain. Kelebihannya adalah cakupan yang melihat iklan tersebut banyak karena dapat dibiarkan melalui media cetak dan siar. Dapat digunakan sebagai pencitraan suatu produk, untuk memperkenalkan fitur baru suatu produk, mempermudah penyampaian informasi mengenai suatu produk, mempermudah terjadinya produk positioning karena iklan dilihat dalam sehari-hari. Kekurangan, membutuhkan biaya yang tinggi untuk memproduksi sebuah iklan, serta mengupdate suatu iklan dengan iklan yang lebih mutakhir agar konsumen tidak melihat iklan yang itu-itu saja, seringkali hanya diabaikan. Selanjutnya adalah penjualan tatap muka. Penjualan tatap muka dilakukan dengan cara mendatangi ke tempat konsumen. Ada kelebihan dari penjualan tatap muka yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terjadi komunikasi dua arah dengan calon konsumen dengan sales representatif. Yang kedua, calon konsumen mendapatkan segala informasi yang diperlukan dengan menanyakan segala hal kepada sales representatif. Yang ketiga, pencitraan produk akan lebih baik dengan sales representatif yang handal. Dan yang terakhir, menghindari gangguan dan hambatan, jadi calon konsumen bisa fokus pada penjelasan sales representatif. Selain itu, penjualan tatap muka juga memiliki kelemahan, diantaranya yaitu membutuhkan banyak sales representatif yang handal. Lalu dibutuhkan strategi untuk membuat para sales representatif termotivasi dalam menjual. Lalu berpotensi menimbulkan masalah etika seperti membohongi calon konsumen. Lalu jenis promosi ada promosi publicity, yaitu dengan cara membahas informasi dan berita tentang produk yang dijual atau wawancara yang populer. Kelebihan dari promosi publicity yaitu adanya atensi yang besar dari calon konsumen. Lalu konsumen kembali mengingat produk yang popularitasnya mengalami penurunan. Lalu efektif sebagai media pengenalan suatu produk. Promosi penjualan atau sales promotion dapat dilakukan setiap saat dengan biaya yang tersedia dan di mana saja, seperti peragaan, pertunjukan, pameran, demonstar. Contoh, pemberian contoh barang secara cuma, kupon berhadiah,
rabat, potongan harga langsung, peragaan memamerkan barang-barang pada waktu tertentu, tempat dan situasi tertentu. 5. Hubungan masyarakat atau publisitas atau public relation. Usaha-usaha untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang menguntungkan antara organisasi dengan masyarakat. Di samping juga calon pembeli. Publisitas memiliki beberapa perbaikan. 1. Lebih dapat dipercaya sebab berupa suatu berita bukan iklan. 2. Dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membacakan iklan. 3. Jauh lebih murah karena tanpa biaya. 4. Dapat ditempatkan pada halaman depan dari sebuah surat kabar atau pada posisi lain yang menyokong. Pemasaran langsung itu apa sih? Menurut Kotler dan Gary Armstrong, digital marketing adalah pemasaran yang menggunakan berbagai media untuk berinteraksi langsung dengan konsumen, biasanya menelpon konsumen untuk mendapat respon langsung. Menurut Denchen, direct marketing adalah ketika perusahaan ingin menjalin komunikasi langsung dengan pelanggan. Contoh, direct mail, telemarketing, pemasaran melalui katalog, saluran online, penggunaan surat, telepon, faksimil, email, dan lain-lain. Selanjutnya, strategi promosi produk makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati dan hewani. Berikut langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam merencanakan promosi, yaitu ada 6. 1. Tentukan tujuan promosi, tentukan target pasar. Yang ketiga, tentukan pesan. Yang keempat, membuat anggaran promosi. Yang kelima, pilih media promosi. Dan keenam, pengukuran efektivitas promosi dengan cara riset brand awareness atau mengukur impact digital marketing.